uang, harta yang ada padamu, yang seringkali membuat manusia berdosa untuk mencari sahabat di dunia. Kecerdikan bendahara itu membuat banyak sahabat-sahabatnya. Untuk arti jelasnya, Lukas 16 ayat 10. Itulah latar belakang masuk ke dalam Lukas 16 ayat 10. Kata Yesus, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Karena itu janganlah engkau mempertuankan mamon. Mamon artinya ilah-ilah lain, kekayaan, uang. Memang sangat kita akui dengan uang. Tanpa uang itu seperti kita setengah mati, setengah hidup. Tanpa uang setengah mati, setengah hidup. Dengan uang kita bisa keliling dunia. Dengan uang kita bisa membeli tempat tidur yang empuk, tetapi bukan tidur yang nyenyak. Bisa keliling dunia tapi tidak menjamin surga. Banyak juga tokoh-tokoh Alkitab atau ada juga hamba-hamba Tuhan yang ciptakan uang. Paulus berkata adalah akar daripada segala kejahatan. Kita harus bisa memanajemen, mengelola uang itu supaya tidak menjadi berhala, tetapi menjadi alat untuk melayani. Kita tata layankan hak yang diberikan Tuhan, milik kekayaan itu untuk menjangkau orang-orang, untuk menyatakan rahmat Allah. Bila tidak punya uang seperti setengah mati, itu kita akui, tetapi bukanlah uang segala-galanya. Judas Iskariot ke neraka karena cintakan uang. Jika sudah uang menjadi segala-galanya, hal itu menjadi mamon, hal itu menjadi berhala, dan hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita renung ulang dalam kita usia yang sudah menua. Kita datang telanjang, setuju? Siapa yang datang dengan ada bajunya atau popoknya atau apalah itu? Semua manusia datang lahir telanjang. Dan kamu akan pergi dalam fisik lemah, tidak membawa harta benda ini semua. Kekayaan kita tidak muat mungkin di peti kita. Kita doakan yang batuk itu pun nanti akan sembuh dalam firman Tuhan. Amin. Kita datang telanjang dan kamu akan pergi telanjang, tanda petik. Kamu datang lemah, kamu juga akan pergi lemah. Karena kamu datang tanpa uang dan barang, kamu akan pergi tanpa uang dan barang. Begitulah kehidupan. Setialah kepada Tuhan. Itu aset satu-satunya menyelamatkan kamu dari dunia sampai ke sorga. Ingat baik-baik, kita datang lemah, kita akan pergi juga lemah. Datang telanjang, kita akan pergi telanjang, tanpa harta, tanpa barang. Itulah kehidupan. Lalu kenapa begitu banyak permusuhan? Lalu kenapa begitu banyak iri hati, kebencian, dendam, egoisme, saling membunuh? Berbuatlah baik pada semua orang dan lakukanlah kebaikan. Waktu kita terbatas, jangan sia-siakan dengan melakukan hal yang tidak berguna. Ketika kita setia dalam hal yang kecil, Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang besar. Kesetiaan tidak melihat situasi. Kalau di situ Tuhan, kita majikan kita tegur bekerja,
ketika majikan kita pergi, kita tidak tekun bekerja. Kesetiaan terukur dari ada atau tidak majikan. Hari Minggu, Senin, Selasa, semua itu merupakan hari Sabat bagi kita. Bukan ketika hari Minggu kita kelihatannya rohani, hari Senin kita kelihatan rohana. Bukan seperti itu. Setiap hari adalah hari baik. Setiap hari kita bertemu Tuhan. Kesetiaan tidak melihat situasi kondisi. Kita setia kepada Tuhan apapun kondisinya. Tokoh Alkitab Abraham setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Ada lagi orang yang setia kepada Tuhan ketika hidupnya dirongrong. Ayub setia Tuhan ketika berkelimpahan dan ketika kekurangan. Orang yang setia Tuhan selalu diberkati. Orang yang setia Tuhan selalu mendapat jalan keluar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktumu terbatas. Waktu kita terbatas. Sebelum bendahara itu dipecat, kata perumpamaan, Allah akan memberikan waktu sesaat lagi. Mungkin waktu itu sesaat lagi buat kita. Bukan menakut-nakuti kita, untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Lakukanlah kebaikan. Tanamlah hal-hal kekekalan dalam dunia yang tidak kekal. Tanamlah hal-hal kekekalan dalam dunia fana, karena itu akan membuatmu hidup untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita